Hai anak-anak semuanya kelas 6 sekalasan. Jangan lupa kita semua Bapak Ibu guru yang ada di kalasan untuk belajar bersama-sama. Sebelumnya salam Kalasan Jaya. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Ibu juga merasa senang sekali kita bisa ketemu dalam pembelajaran kali ini. Saya perkenalkan, nama Bu Eni Nurhayati dari SD Muhammadiyah Kadisoka. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tentang rangkaian listrik. Anak-anak sudah siap belajar kan? Oh iya, jangan lupa di era pandemi ini jika anak-anak keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemudian jaga jarak di antara kerumunan. Dan jika sudah sampai di rumah, jangan lupa selalu cuci tangan menggunakan sabun. Untuk apa? Agar kita semuanya sehat semuanya. Sehat selalu. Anak-anak siap belajar ya? Yuk kita simak materi berikut ini. Kan? Yuk, kita mulai. Berdasarkan ada tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua. Satu, rangkaian terbuka. Kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian tertutup. Tuh. Tolong kalian bedakan gambarnya antara dua rangkaian, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup pada video. Rangkaian terbuka. Perhatikan pada gambar berikut. Ada tanda positif pada gambar. Saya berikan pada ujung kabel yang berwarna merah, ujungnya ada bulatan hitam. Tanda negatif saya berikan kepada ujung kabel merah, bulatan hitam dan ada garis. Yang hitam itu menandakan simbol saklar ya. Sehingga tandanya terbuka. Karena kutub positif dengan kutub negatif tidak bertemu. Nah, sehingga pada rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik tidak bertemu kutub positif dan negatif, sehingga arus listrik tidak mengalir. Akibatnya lampu tidak akan menyala. Rangkaian tertutup. Perhatikan pada gambar ini. Nah, tanda positif berada pada ujung baterai yang terdapat tonjolannya. Yang ini ya. Nih, ini adalah kutub positif. Sementara yang ujung satunya itu adalah kutub negatif. Kemudian dipasang saklar nih, yang tanda ini dipasang saklar ya. Kemudian ditutup saklarnya, ditekan sehingga
kutub positif dan negatif akan bertemu. Maka rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang kutub positif dan negatifnya bertemu sehingga ada arus listrik yang mengalir, maka dapat menyalakan lampu pada rangkaian tersebut. Anak-anak, kita lihat pada gambar. Ada sebuah gambar rangkaian listrik. Ya, ada baterai, ada saklar, di situ ada lampu. Anak-anak, tahukah kalian gambar ini termasuk rangkaian apa? Ayo ditebak. Ada yang tahu? Nih, ada yang mencoba menjawab. Kita simak ya jawabannya. Wow, jawabannya adalah rangkaian tertutup karena dapat menyalakan lampu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Iya, benar jawabannya. Nah, berarti anak-anak sudah paham juga membedakan antara rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah berdasarkan jenis rangkaiannya, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yuk, disimak ya. Yang pertama adalah rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Bagaimana ini masing-masing rangkaiannya? Simak berikutnya. Tetap semangat. Rangkaian seri, perhatikan pada gambar. Pada rangkaian seri itu mempunyai beberapa ciri. Di antaranya adalah 1. Komponen listrik disusun secara berderet atau berurutan. Lihat letak baterai dengan bola lampunya disusun secara berderet atau berurutan. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Lihat pada gambar, kabel juga tidak terdapat cabang. Yang ketiga, arus listrik berjalan pada satu jalur. Jelas ya, terlihat pada gambar hanya ada satu jalur. Kemudian yang keempat, jika satu lampu mati, lampu yang lain juga ikut mati. Perhatikan pada gambar, saat di on maka lampu 1 dan 2 menyala semua. Saat di off, lampu 1, lampu 2 mati semuanya. Nomor 5 adalah baterai lebih hemat. Nomor 6, rangkaian lebih mudah dibuat. Nomor 7, butuh kabel yang sedikit. Yang ke-8, nyala lampu lebih redup jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel, perhatikan pada gambar, mempunyai ciri yaitu 1. Komponen listrik disusun secara sejajar atau bersusun. Lihat pada gambar 2, lampunya disusun secara bersusun. Yang kedua adalah kabelnya bercabang. Ya, perhatikan ada 2 percabangan. Yang ketiga, arus listrik berjalan bercabang. Yang keempat, jika satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kelima, baterai lebih boros. Keenam, rangkaian lebih sulit dibuat. Yang ketujuh, butuh kabel yang banyak untuk membuat rangkaiannya. Yang kedelapan, nyala lampu lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Pada rangkaian campuran, perhatikan pada gambar di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan penggabungan dari rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, terdapat beberapa saklar. Pada gambar ada 3 saklar ya. Yang ketiga, komponen listrik lebih banyak yang dibutuhkan. Sementara yang keempat, cara pembuatannya rangkaian ini lebih sulit dibandingkan pada rangkaian seri dan paralel.
Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai untuk berlatih mengerjakan soal. Nah, karena apa? Untuk mengetahui pemahaman kita setelah menangkap materi yang tadi sudah disampaikan. Yuk, simak ya latihan soal berikut ini. Perhatikan pada gambar, jika pada saklar 2 yang ditunjuk dengan huruf S2 ditutup, kalau ditutup berarti kita kasih tanda seperti ini, garis ya, tandanya adalah kutub positif dan negatif itu nyambung. Kemudian saklar 1 yang ditunjuk dengan simbol S1 itu dibuka, berarti kabel ujung yang satu dengan yang lain tidak berhubungan, maka kita kasih tanda silang gitu. Maka apa yang terjadi? Maka lampu 1 akan mati, lampu 2 juga mati, lampu 3 juga mati. Bagaimana dengan lampu 4 dan lampu 5? Lampu 4 mati, lampu 5 juga mati. Demikian untuk mengerjakan soal, anak-anak harus teliti dan telaten untuk memberi tanda seperti pada penayangan berikut untuk memudahkan di dalam mengerjakan soal rangkaian listrik. Nah, kita akan mencoba soal dalam bentuk pertanyaan yang berbeda walaupun gambarnya tetap sama. Soalnya bagaimana? Seperti ini. Jika S2 dibuka, masih ingat kalian dibuka itu tandanya apa? Ya, kita kasih tanda silang. Kemudian jika S1 atau saklar satunya ditutup, masih ingat diberi tanda apa? Iya, diberi tanda garis, artinya menyambung antara kabel satu, ujung yang satu dengan yang lainnya. Lantas apa yang terjadi? Yuk kita lihat ya. Perhatikan arus listrik yang terjadi pada keadaan gambar yang seperti itu ya. Kita lihat ini arus listrik dari kutub positif itu akan menuju ke saklar 2. Kita lihat di sini dibuka, berarti sudah tidak bisa berjalan, berhenti sampai di sini. Sementara yang kutub negatif melewati saklar 2 yang ditutup, bablas bisa lewat, akan melewati pada L3, lewati lampu 2, lewati lampu 3, dan sampai ke sana tidak ada sambungan pada S2, sehingga arus listrik tidak berjalan pada percabangan ini. Maka apa yang terjadi? Lampu 1 mati, lampu 2 mati, lampu 3 juga mati. Paham ya? Nah, bagaimana dengan lampu 4 dan lampu 5? Berarti arus listrik dari baterai ya akan menuju ke lampu 4. Kita lihat terus berjalan karena tidak ada yang menghambat. Ya, seperti ini. Terus ya. Sementara arus dari yang negatif juga akan lewat nih, ditutup, ini bisa lewat bablas terus sampai akhirnya bertemulah kutub positif dan negatif tersebut. Apa akibatnya? Maka L4 lampu akan menyala, L5 juga akan menyala. Demikian anak-anak penjelasannya. Semoga kalian paham ya. Nah, bagaimana anak-anak tentang uraian materi tentang listrik tadi? Mudah kan? Bisa kan mengerjakan soal pada rangkaian listrik? Nah, Ibu harap dengan tayangan tadi anak-anak akan semakin paham. Untuk tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Oh ya, jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel Kalasan Jaya.
Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam Kalasan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.